Guys, baik lagi bersama saya Akbar CK. Nampaknya Roy Suryo sedang diselimuti kekhawatiran kebohongannya itu dibongkar oleh si Rismond. Karena ada sebuah tayangan yang menarik. Roy Suryo minta Rismond itu kembali. Waduh. Terang aja khawatir ya kalau nantinya si Rismond ini bongkar semua kebohongan Roy Suryo. Apalagi kalau si Rismond jadi justice kolaborator, bahkan menjadi saksi ahli di persidangan. Ya jelas takutlah si Roy Suryo. Nanti takut kebongkar semua. Bahkan orang besar di belakang Roy Suryo bisa juga kebongkar, ya, dibongkar oleh si Rismond. Dan juga ini ada yang menarik. Bung Pais Hornotapea memprediksi kalau nantinya bisa jadi Komarudin ini jadi tersangka. Waduh. Dan di akhir video kita akan mendengarkan prediksi orang ini terkait Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka bakal jadi presiden di masa yang akan datang. Maksudnya gimana nih? Kita saksikan aja videonya berikut ini. Bersedia untuk menjadi saksi, dan itu juga bisa berkonsekuensi menjadi nihil kalau dia menjadi justice kolaborator. Karena apa? Berarti keterangannya memang mencela-menceli. Bagaimana mungkin orang yang mau mengungkap sebuah kejahatan keterangannya mencela-menceli? Dan kejahatan siapa yang mau diungkap? Ya kalau begitu kejahatan Rismond sendiri yang dia mencela-menceli. Jangan menyerang sana sini dengan gaya buka baju, ada kaos, gak lucu. Sekali dua kali mungkin lucu, tapi orang lama-lama muak dengan perilaku Anda. Dia mengaku sebagai peneliti yang paling hebat, yang diglorifikasi oleh para pendukung fanatik buta Anda. Gagal move on. Kini Roy Suryo meminta Rismond untuk kembali. Sekali lagi Rismond, kamu tetap sahabatku, sahabat kita semua. Ya, kalau kamu nanti kembali, siapa tahu ini juga triknya Rismond. Kalau saja RJ-nya disetujui, ya kan? Itu kan kayak DHL, RJ-nya disetujui, dikasih SP3, terus masih ngomong di luar, ijazahnya tetap palsu, saya minta maaf. Nah nanti Rismond moga-moga juga gitu, ya, dapat SP3, dapat RJ, terus nanti begitu jadi ahli di luar sana dia itu ijazahnya palsu, 11.300%. Saya seperti babu Anda, Pak Suryo. Dia serang selnya. Kalau dalam perang itu kan diserang sel-selnya. Jadi ini kehebatan Jokowi. Iya, kehebatan tim pengacaranya. Oh iya, makanya diserang messengernya. Ini orang siapa sih sebetulnya? Terpojok mulai pengacara Roy Suryo. Bukan dia yang terpojok, Bang. Rismondnya itu terpojok. Sehingga apa, dia akhirnya mulai mengaku kan. Tapi kan ini sebenarnya substansinya nggak terjawab nih. Oke, Rismond masuk kotak, tapi ijazahnya Jokowi gimana gitu. Ini Aku ada pertanyaan. Bagaimana, Bang? Jangan-jangan nanti calon korban berikutnya tersangka dia. Karena ini orang terlalu vokal ngomongannya. Apakah ada rencana melaporin dia? Gimana? Ya menurut saya bisa begitu karena kan ada kerepotan juga sebetulnya menghadapi isu ijazah Jokowi ini 11 tahun loh nggak selesai isu. Rismond ini siapa sih? Lo kenal Rismond di mana sih? Rismond Sianipar datang ke kami setelah dia berperkara, dia berkasus, dan sebagai seorang lawyer kami tentu akan membela siapapun yang datang. Dulu awal kenalnya dari mana? Itu ya itu ketika berperkara, karena kami kan lawyer. Jadi dia itu ngomong gitu. Iya, dia yang kemudian datang pada kami setelah 30 April 2025 yang lalu ada laporan Joko Widodo terhadap dirinya, baru inisial saat itu, dan kami kemudian membentuk tim advokasi, kami deklarasikan untuk mengawal bukan hanya Rismond, Fauzia Tiasuma, Roy Suryo. Baru kenal sama Rismond ini baru. Nyesal nggak terima dia jadi klienmu? Oh tidak, karena justru Rismond itu sudah keluar dari kami jauh sebelum kasus ini, Bang. Jadi dalam perjalanannya dia mundur, dia tunjuk kuasa hukum baru Jahmada Girsang yang hari ini mendampingi dia bersama Refli Harun dan kawan-kawan. Maka kami tegaskan bahwa memang hari ini kami tidak. Lu nggak dibagi perselja atau gimana? Oh tidak, karena memang kami tidak berkepentingan dengan itu. Gitu. Tanyakan saja pada Jahmada Girsang berapa persen. Pengacara Jokowi. Ada Rismond kemudian ke rumah Pak Jokowi, kemudian menghadap ke Gibran. Saya sih cuma oke, gitu doang. Karena buat saya ada Rismond siapa? Dia tuh harus minta maaf loh ke masyarakat Indonesia, bikin buang waktu masyarakat aja. Karena gara-gara dia kan yakin banget itu penelitian itu. Ini yang keren lagi, si Rismond itu sudah minta maaf, dia ngomong lagi berdasarkan penelitian saya. Jadi dia orang apa sih? Terus yang serunya lagi begini. Tadinya kan awal-awal yang percaya ijazahnya Jokowi
itu palsu mendukung gitu kan. Terus kubunya Jokowi kan nggak setuju dong hasil penelitiannya Rismond kan. Tapi begitu Rismond bilang menurut hasil penelitian saya ini asli, kubunya Jokowi setuju, kubu yang tadinya percaya asli jadi nggak setuju. Jadi nih, masa kita mau diomong-ambingkan nama Rismond? Satu kesempatan ada seorang jenderal gitu tanya, Pak Idul kira-kira kejawennya Pak Jokowi atau gurunya siapa? Nah di situ saya bilang saya tidak tahu persis kalau itu ya. Tapi memang belakangan ya, saya ada seorang paranormal lah ya, yang biasa menggeluti dunia mistik gitu di mana di Solo gitu dan sangat terkenal ya, terkenal lah ya. Belakangan saya ketemu dia ada di lingkungan istana gitu. Dan agak kaget saya ya, karena memang dia politisi tapi juga di sisi lain dikenal sebagai paranormal ya. Jadi pernah ada salah satu peneliti dari Inggris datang ke yang studi di Inggris lebih tepat ya, sedang dia meneliti tentang mistik lah gitu di dalam tradisi Jawa. Datang ke saya, salah satu rujukannya orang ini, dan dia ada di lingkaran istana gitu ya. Jadi bukan hal yang sampai beliau berakhir, sampai Pak Jokowi berakhir, sampai sekarang. Benar. Kita pahami dalam cara pandang Jawa, figur pemimpin itu kan tidak dilihat dari kapasitas, tapi dari kesekten gitu, dari kesaktian. Jadi kalau misalnya dia terpilih seperti Gibran, Anda jangan lihat kapasitas. Memang sudah kehendak semesta ya begitu saja, kehendak Tuhan begitu, dan dia pemimpin dan dia akan diberikan perlahan-lahan gitu ya kemampuan untuk memimpin gitu. Nah ini saya ketemu dengan beberapa 1-2 profesor yang kagum dengan Gibran. Iya, mungkin agak mengherankan ya. Dia mengatakan Gibran itu punya kemampuan untuk ya dalam tadi saya sebut Gelembung Solo itu ya, merendah gitu ya. Merendah. Dengan bahasa yang agak ini pura-pura bodoh gitu kan. Itu kagum dan itu mewarisi betul bapaknya. Dan dia yakin bahwa perlahan-lahan Gibran mampu memahami punya kemampuan politik, memahami persoalan gitu. Ya hanya tinggal waktu saja. Dan dari situ kan kesadaran tradisional bahwa kekuasaan itu dari atas gitu, diberikan dari atas gitu, dan dia konkret tunggal kepada dia, nanti kekuasaan itu kemudian yang lain terserap kepada dia. Dengan cara apa? Dengan cara ketenangan jiwa saja. Sahabat Hermon, kabar yang menarik, ucapan dari Ahmad Hosinuddin yang mengatakan bahwa pengkhianatan belum selesai, masih ada satu lagi calon termul. Siapa dia? Oke, kita akan coba ulas. Ya, Ahmad Hosinuddin cukup mengagetkan. Masih akan ada satu lagi calon termul. Siapa dia? Ya, tentu gambarannya ya dari 5 yang tersisa. Ada Roy Suryo, ada Tifauzia, ada Rustam Effendi, ada Kurnia, ada Rizal Fadila. Kita jelas tidak bisa lepas dari 5 orang ini. Siapa dari 5 orang ini yang akan bergeser seperti Rismond menjadi, bahasanya Ahmad Hosinuddin ini menjadi termul. Wow, termul baru. Ini makin panjang saja ini kisahnya ya. Baiklah, langsung saja kita simak mulai dari kelanjutan dari perjuangan Roy CS untuk pengungkapan dugaan ijazah palsu Jokowi. Ini yang menarik di sekitar kemarin lah ya, Ahmad Hosinuddin, salah satu pengacara dari para tersangka ini, memberikan statement di Facebook, pengkhianatan belum tuntas. Masih ada satu lagi antrean calon termul yang akan menyembah Raja Jawa. Akan habis juga ini ya. Dari 8 sudah 3 gugur ya. Damai Hari Lubis, Egy Sujana, Rismond Hasiholan Sianipar, dan tersisa 5 lagi. 5 lagi adalah Roy Suryo, Tifauzia, Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan Kurnia. Nah, tampaknya ini mengarah ke yang 5 tadi. Salah satu dari 5 itu sedang antri menjadi calon termul. Dalam artiannya tentu dia akan menghadap ke Pak Jokowi, meminta maaf dan meminta restoratif justice seperti yang sudah dilakukan 3 kawan sebelumnya. Luar biasa. Ini memang akan menjadi terus Siapa? Ayo, jangan ketikkan komentarkan di kolom komentar ya. Siapa nantinya yang bakal jadi termul baru?
direncanakan oleh orang jahat, disebarkan orang goblok, dipercaya orang tuolol. Nggak ada rokok, yang ada cuma aturan, dan itu berlaku buat semua. Saya sudah bilang dari awal, minta maaf lah. Saya kira saya ditolong, ternyata saya cuma dipakai, cuma dijadiin umpan. Tolong aku, Egi. Aku sudah tidak kuat lagi di sini. Aku mohon, keluarkan aku dari sini. Seharusnya Roy meminta ditunjuk yang palsu, bukan justru menuntut yang asli, karena yang itu jelas asli dan semua pihak sudah mengakuinya. Gimana nih guys? Silahkan di komentar kalian nih, kalau komentar siapa yang ngedit video ini ya. Mudah-mudahan secepatnya Roy Suryo di kerangkeng ya guys ya. Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi kita nanti di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.